sebagai seorang budayawan Mas Abrang, sebagai seorang seniman, bagaimana Mas Abrang menanggapi kondisi bangsa kita hari ini dengan segala kesemrautannya gitu ya. Jadi harapan atau sebagai seorang seniman, bagaimana Mas Abrang bisa menjadi atau mengambil bagian solusi atas permasalahan, apakah dengan syair gitu ya, atau dengan syiar film dan sebagainya. Mungkin Mas Abrang bisa menjelaskan kira-kira akan seperti apa. Pertama, gelar budayawan dan seniman itu saya nggak tahu datangnya dari mana. Jadi saya tidak punya tanggung jawab untuk menjawab. Dari situ Mas. Tapi karena saya bayar, saya menjawab. Nomor dua, untuk berperan untuk Indonesia saya harus tahu diri. Saya bukan pemimpin, saya bukan nabi, apalagi rasul, wali juga bukan. Jadi sebenarnya saya tidak punya tanggung jawab untuk seluruh orang Indonesia. Gitu. Tapi yang bisa saya lakukan adalah begini. Kita tidak tahu persis apa yang kita lakukan, apakah efeknya baik atau buruk. Kadang-kadang, misalnya begini, kalau ada ambulan lewat, membawa orang sakit dan kita adalah motor di depan ambulan, cara kita menolong bagaimana? Minggir. Kadang-kadang menolong adalah tidak melakukan apa-apa juga kadang-kadang. Jadi bukan seharus selalu menolong itu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang tepat adalah melihat keadaan saat itu dan mencari kesempatan melakukan yang terbaik saat itu. Untuk urusan lebih besar Indonesianya, saya serahkan itu pada Gusti Allah. Karena saya percaya begini, kalau kita semua segini aja 127 orang. Ini saya mau tanya nih, kenapa 127 ini? 127 orang aja melakukan yang terbaik pada setiap momen. Yang terbaik itu gini loh. Bukan maksudnya terbaik dalam sebuah konsep belief system tertentu. Maksudnya gini aja. Dalam suatu keadaan, aku bisa berperan sebagai apa untuk membuat keadaan itu lebih baik. Peran-peran kecil aja lah. Jadi bapak, jadi pengguna jalan. Kalau ngesen kiri, beloknya ya kiri, sen kanan, beloknya kanan. Itu aja masalah kok, ya toh, sederhana banget. Naik motor sendirian di tengah jalan, kamu nggak aware bahwa ini jalannya untuk orang banyak, kamu bisa di pinggir. Simple matter seperti itu ketika dilakukan oleh semua orang, itu akan menjadi sesuatu yang besar. Karena negara adalah kumpulan dari orang banyak, dia tidak bisa diselesaikan oleh satu orang, harus diselesaikan oleh semua komponen yang membangun bangsa itu. Jadi itu PR kita bersama. Kalau kita masing-masing melakukan secara benar di lingkaran kita yang kecil, hutannya akan menjadi baik. Kalau pohonnya serius menjadi pohon, hutannya baik. Tidak ada satu pohon yang bisa mendandani seluruh hutan. Jadi bagaimana mendandani Indonesia adalah mencapai potensimu yang terbaik dan mengambil semua kesempatan untuk membuat keadaan menjadi semakin baik, walaupun kadang-kadang harus berperang dulu. Kalau sama anak kan kadang-kadang berperang dulu, bapaknya galak. Saya pernah anak saya pegangin raket listrik, setrum dulu, dipegangin terus tak diemin, tak setrum sekalian. Itu bukan kerja kalau mau dilaporin HAM silahkan. Enggak, tapi saya punya konsep di situ. Anak saya tidak bisa komunikasi karena verbal, belum paham. Yang dia bisa komunikasi adalah komunikasi experience. Jadi yang di situ berbahaya adalah kesetrum. Saya tahu persis kalau setrum listrik itu voltasenya tinggi tapi ampernya rendah. Wah, fisika mana yang Jadi itu tidak mungkin membunuh si anak. Dia akan punya experience itu dan dia punya akan yang disebut sebagai Pavlovian conditioning kalau orang kalau orang psikologi ya, tahu kan? Saya tinggal conditioning begini. Jangan loh nanti sakit. Saya kasih pengalaman dia benar-benar sakit. 2 kali 3 kali omongan saya akan dipercaya. Nah kadang-kadang kan kita harus berbuat seolah-olah buruk, seolah-olah marah tapi tanpa amarah. Jadi untuk membuat sebuah keadaan jadi lebih baik sebisa mungkin. Itu aja.